Nah, selanjutnya kita masuk ke metabolic database. Ya. Semua proses metabolisme itu belum seluruhnya diketahui, hanya sebagian kecil, ya. Tapi secara keseluruhan kita sudah tahu apa jadi apa, bagaimana, dan di mana. Nah, informasi-informasi ini sekarang sudah bisa kita ketahui dan kita cari di internet. Berikut ini adalah beberapa informasi data metabolisme di internet dan juga alamat web yang bisa kalian cari. Ya. Kita pertama di Biochem Index di www.expasi.ch, ya. Selanjutnya adalah di Genom. Selanjutnya, berikutnya kita akan berkenalan dengan program GEPASI. Apa itu program GEPASI? Ya. Program GEPASI adalah suatu software di mana kita membuat simulasi tentang proses metabolisme, tentang suatu jalur metabolisme. Ya. Dalam software GEPASI kita kenal dulu dengan namanya Metabolic Control Analysis atau MCA. MCA adalah teknik pemodelan statistik untuk memahami bagaimana fluks metabolik dikendalikan oleh aktivitas enzim tertentu dan konsentrasi metabolit. MCA dapat digunakan untuk membantu mengidentifikasi reaksi yang menjadi tahap penentu aliran metabolik dari suatu jalur metabolisme. Jalur metabolisme secara umum dibagi menjadi 3 tipe. Yang pertama jalur linier, jalur bercabang, dan jalur yang melibatkan koproduk atau koreaktan. Ini adalah bagaimana penggambaran dari jalur linier, jalur bercabang, dan jalur yang melibatkan koproduk atau koreaktan. Di dalam MCA dikenal istilah koefisien kontrol, koefisien elastisitas, dan koefisien respon. Apa maksud dari 3 koefisien ini? Yang pertama, koefisien kontrol. Koefisien kontrol adalah ukuran perubahan variabel sistem, ya. Bisa berupa konsentrasi yang disebabkan oleh perubahan aktivitas enzim. Sedangkan koefisien elastisitas adalah ukuran respon suatu enzim terhadap perubahan kondisi lingkungan. Dan yang ketiga adalah koefisien respon adalah ukuran besarnya pengaruh suatu parameter terhadap fluks atau konsentrasi. Koefisien kontrol dapat dinyatakan dengan persamaan sebagai berikut. Sedangkan koefisien elastisitas dapat dilihat atau kalian pelajari dari reaksi berikut. Demikian juga dengan koefisien respon. Selanjutnya adalah teorema dalam beberapa MCA. Ya, ada teorema penjumlahan flux dan teorema konduktivitas. Yang diperlukan untuk perhitungan MCA ada 5. Yang pertama adalah jalur reaksi, yang kedua persamaan kinetika tiap reaksi, yang ketiga adalah parameter kinetika untuk tiap reaksi, yang keempat konsentrasi tiap intermediate pada steady state. Apa itu steady state? Silakan, itu adalah tugas nomor 1. Apa itu steady state? Yang kelima adalah konsentrasi enzim. Simulasi MCA. Nah, MCA dapat kita simulasikan dengan software yang bernama GEPASI. Ya, GEPASI ini biasanya sudah diketahui atau digunakan umum oleh orang-orang yang bidangnya adalah biokimia. Dia merupakan software sederhana dan biasanya sudah mulai tersingkirkan seperti itu. GEPASI dapat kalian download di alamat yang tertulis di depan kalian.
Ini adalah tampilan dari program Gepasi. Oke, ini adalah tampilan dari program Gepasi. Nah, kalian silahkan mendownload program Gepasi ya, dan akan kita praktekkan setelah mengerti materi ini dan juga mendownload program Gepasi. Jika kalian tidak atau belum mendownloadnya atau mengalami kesulitan, silahkan chat di WA Group. Oke, slide-nya masih panjang, silahkan kalian lihat-lihat, tapi ada tugas yang terselipkan di situ. Oke, silahkan kalian dengarkan video ini sampai selesai, dan ingat, saya tunggu jawaban kalian paling lambat hari Jumat. Oke, selamat mengerjakan.